Cara jitu matematika masih bersama Pak Opik. Kali ini Pak Opik membahas sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama dilihat di sini, harga mutlak X. Harga mutlak X selalu bernilai lebih besar dari 0. Kemarin di video yang pertama sudah, pengantarnya sudah, silakan dilihat kalau memang kurang jelas. Jadi harga mutlak X itu selalu bernilai lebih besar dari 0. Yang kedua, untuk harga mutlak X itu sama dengan nilai harga mutlak min X. Kenapa? Karena di dalam harga mutlak nilainya selalu positif sama. Ya kan? Penjelasannya sudah seperti di video yang terdahulu. Lalu yang ketiga, harga mutlak dari X min Y itu sama dengan harga mutlak Y min X dibalik. Contoh aja kalau misalnya sederhana, 5 dikurangi 3 itu sama dengan 2. Tapi kalau dibalik 3 dikurangi 5 sama dengan min 2. Nah kita lihat bahwa positif dengan negatif yang ada di dalam harga mutlak nilainya sama. Maka di sini X min Y sama dengan Y min X. Lalu berikutnya harga mutlak X. Karena nilainya selalu positif yang ada di sini, maka sama artinya dengan akar dari X kuadrat. Ini selalu nilainya selalu positif. Lalu untuk harga mutlak X yang dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Sifat-sifat nilai mutlak pada pertidaksamaan. Nah, sekarang mau bahas pertidaksamaan, tapi di sini masih huruf A, yaitu bilangan yang tidak ada mutlaknya. Untuk pertemuan berikutnya di video mendatang mungkin akan kita bahas yang sama-sama harga mutlak. Kali ini tidak dulu. Nah, untuk harga mutlak X lebih kecil dari A, ini misalnya kita tarik garis, harga mutlak X lebih kecil dari A. Kita tarik garis misalnya di sini ada nilai 0 misalnya. Di sini nilai kita kasih nilai 0. Di sini kalau di sini A, maka kalau di sini nilainya sama dengan di sini 0 ya. Di sini A. Nah, A, maka kebalikan di sini, maka di sini adalah nilai min A. Karena panjangnya 0 ke A sama dengan min A. Nah, kalau nilainya harga mutlak X lebih kecil dari A, harga mutlak X tadi positif, maka daerahnya itu kan di sini. Nah, ini adalah daerah mutlak antara 0 sampai A. Sedangkan nilainya tadi antara 0 sampai A itu panjangnya juga akan sama dengan yang ada di sini. Nah, sehingga bentuk penulisannya X di mana X kurang dari A, ini X kurang dari A, di sini sampai ke bawah, ke sana terus ke kiri, dan X lebih besar dari min A ke sana. Nah, berarti ini daerahnya. Daerah yang memenuhi syarat itu antara min A sampai A. Makanya di sini ditulis untuk harga mutlak X lebih kecil dari A itu min A lebih kecil dari X lebih kecil dari A, atau A lebih kecil dari X lebih kecil dari A dan lebih besar dari min A. Untuk standar sama dengan ini. Nah, sekarang bagaimana kalau harga mutlak X di sini lebih besar dari A? Kita tarik garis, gambar lagi. Kita tarik garis. Nah, kalau misalnya di sini ada 0. 0 di sini. Kalau di sini A, maka di sini min A. Nah, kita lihat di sini X, harga mutlak X lebih besar dari A. Lebih besar dari A itu arahnya kemana? Ini ke sana. Iya kan? Lebih besar dari A.
ke sana. Nah, kalau negatifnya otomatis juga ini ke kiri. Otomatis ini juga ke kiri. Nah, maka daerahnya A ke kanan atau min A ke kiri. Bentuk penulisannya adalah X lebih kecil dari min A, lebih kecil dari min A karena ke kiri ya, lebih kecil dari min A, atau X lebih besar dari A. Ini arahnya ke kanan. Gitu ya. Kalau dengan bagaimana dengan tanda ada yang sama dengannya? Sama dengan seperti ini penjelasannya. Kita lihat contohnya habis ini. Contoh yang paling sederhana dulu seperti video sebelumnya. Berapa nilai mutlak dari 10 dikurangi 3? Maka jawabannya harga mutlak 10 dikurangi 3 sama dengan harga mutlak 7. Berapa harga mutlak 7? Sama dengan 7. Soal yang kedua. Berapa hasil X untuk persamaan nilai mutlak X min 6 sama dengan 10? Berapa nilai X-nya? Untuk menyelesaikan persamaan tersebut ada dua bilangan, ada dua kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama di sini solusinya seperti soal video yang terdahulu. Yang pertama di sini kita sama oret-oret. Oke. Nah, yang pertama kita sama dengankan 10. Ini yang kedua disama dengankan min 10. Kenapa? Karena 10 dengan 10 kalau dimutlakan nilainya sama. Sehingga yang pertama X min 6 sama dengan 10, maka X-nya sama dengan 16. Solusi keduanya X min 6 sama dengan min 10. Nah, min 10 maka di sini X-nya sama dengan min 4. Maka jawabannya adalah 16 atau min 4. Soal berikutnya, selesaikan dan hitunglah nilai X pada persamaan. Min 3 dikalikan harga mutlak X min 7 ditambah 2 sama dengan 13. Kita sambil oret-oret. Nah, maka di sini min 3 ini masih soal. Nah, ini dari mana? Yang ini kita pindah ke sana. Gitu kan ya, menjadi min 2 sehingga min 3X. Min 3 dalam harga mutlak X min 7 sama dengan 15, maka ini dipindah ke sana menjadi tanda pembagi, sehingga X min 7 sama dengan 5. Harga mutlak X min 7 sama dengan 5. Ini masih belum hasil. Ini belum hasil. Nah, dari sini nanti seperti yang semula ada dua kemungkinan. Yang satu nilainya positif 5 dan yang satu nilainya negatif 5. Nah, ini kita lihat X sama dengan 5 dan yang satunya X sama dengan min 5. Sehingga ketemu X sama dengan min 12 dan ketemu X sama dengan 2. Pembahasan semacam ini sudah Pak Opik jelaskan di video sebelumnya. Masih contoh yang sama. Harga mutlak 7 min 2X min 11. Nah, ini sama. Ini pindah ke sana menjadi penjumlahan sehingga di sini menjadi 7 min 2X ini tetap sama dengan 25. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu yang pertama tetap di sini, yang pertama kita jadikan plus 25, yang kedua dijadikan negatif 25. Sesuai aturan yang ada di sini sehingga di sini ketemu X-nya min 9 dan X-nya ketemu 16. Nah, sekarang ada contoh yang agak berbeda. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak berikut. Dua-duanya ada harga mutlaknya. Harga mutlak 4X min 2 sama dengan harga mutlak X plus 7. Maka caranya sama. Yang pertama yaitu ini kita jadikan positif dan yang kedua kita jadikan negatif. Nah, kita lihat sekarang. Kalau dijadikan positif dulu, maka ketemu nilainya sama dengan 3. Bagaimana nanti yang satunya? Nah, yang satunya di sini juga akhirnya yang tadi yang satu pakai positif, yang kedua di sini dijadikan negatif. Sehingga ketemu nilai X min 1. Maka jawaban dari harga mutlak 4X min 2 sama dengan harga mutlak X plus 7 itu sama dengan X plus 3 dan X min 1.
Contoh berikutnya. Nah, ini ada harga mutlak 2x min 3 lebih kecil sama dengan 5. Ingat tadi ada rumus dari harga mutlak di sana adalah kalau ada harga mutlak X lebih kecil sama dengan A, maka jawabannya adalah A lebih kecil dari di sini X maksudnya X lebih kecil dari A dan lebih besar dari min A. Ya, ini X ya. Ini X. Nah, ini X. X lebih kecil dari A dan X lebih besar dari min A. Sehingga bentuk soal yang semacam ini 2X berarti menjadi 2X ini 5 ya, ini A-nya di sini menjadi 5 di sini dan 5 di sini. Kalau sudah semacam ini baru min 3-nya dikeluarkan. Min 3 pindah ke sana menjadi plus 3, min 3 di sana dipindah ke sini jadi plus 3 juga. Sehingga min 5 ditambah 3 sama dengan min 2. Di sini nilainya tetap 2x. Lalu di sini menjadi 8. Karena di sini 2, maka semuanya dibagi 2. Dibagi 2 menjadi X dibagi 2 supaya di sini tinggal menjadi X saja. Sehingga jawabannya adalah min 1, di sini X, di sini 4. Jadi X lebih kecil dari 4 dan lebih besar dari min 1. Nah, bagaimana dengan soal yang ini? Nah, soal yang tandanya kalau lebih besar tadi adalah kalau ada harga mutlak X, harga mutlak X, harga mutlak A, harga mutlak X. Ini tadi kalau bentuknya begini, rumusnya tadi, maka ini menjadi X lebih besar dari A atau X lebih kecil dari min A. Ini kan rumusnya tadi, sehingga di sini X plus 7, di sini X plus 7 lebih kecil dari min 2, karena lebih kecil ini min jadi min, di sini menjadi min 2 ininya, atau X plus 7 yang ada di sini ini lebih besar dari 2 tetap yang ada di sini. Yang satu, yang ini tetap, ini ya, sama ini tetap. Yang satunya ini menjadi lebih kecil tapi diganti min 2. Sehingga bentuknya 3X lebih kecil dari min 2 min 7 atau 3X lebih besar dari 2 min 7, ketemunya X sama dengan 3, X lebih kecil dari min 3 atau X lebih besar dari 5/3. Oke, sampai di sini bahasan kita untuk yang sama-sama harga mutlak pertidaksamaan akan kita bahas pada video mendatang. Jangan lupa kalau ada pertanyaan atau saran silakan ditulis di komen. Tetap semangat, tetap optimis. Selamat belajar.